Apa saja amalan di bulan Muharram nih Pak Ustadz? Di antara bulan-bulan haram, maka puasalah kamu. Puasanya yang paling afdal yang mana? Maka umat Islam berpuasa. Itulah dia puasa Asyura. Kita jawab pertanyaan 15 menit, 6.30 kita sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Bagaimana istiqomah dalam sholat berjamaah? Jangan tunda. 40 hari melaksanakan sholat berjamaah, 40 waktu melaksanakan sholat berjamaah. Tinggalkan sekali, hancur dia. Maka jangan pernah tinggal. Paksakan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung. Jangan tunggu, nantilah sampai hayya 'alas shalah. Enggak. Tak boleh tunda-tunda. Bangkit langsung. Takutnya kita tunda, nantilah malaikat maut bangkit. Bangkit langsung, wudu, langsung ke masjid. Yang paling bagus itu sebelum azan ke masjid. Jangan pernah tunda. Membangkitkan semangat, datang pengajian, mendengar ustadz ceramah. Tak juga bangkit semangat, pergi ke rumah sakit. Ini balik dari sini nih, singgah ke rumah sakit. Rumah sakit di Panam banyak. Singgah situ. Mau jenguk siapa Pak? Semua yang ada sini mau ku jenguk. Aku mau ngambil pelajaran. Rupanya kalau udah sakit terbaring tak ada yang bisa dibuat Pak Security. Kau pun tiap hari di sini apa kerja kau? Tak kau tengok orang sakit. Kau cuma menjaga aja. Tengok. Bapak ini kok begini? Tadi habis pengajian sama Ustaz Somad. Tak juga bangkit semangat sholat berjamaah. Tengok orang mati. Buka penutup wajahnya, cium, antar ke liang lahat, masuk ke dalam, izin sama keluarganya. Izin ya Pak, saya mau meletakkan jenazah nih. Saya ini nggak masuk lagi ceramah Ustaz, jadi saya mau mengambil pelajaran. Letakkan dia. Itu meletakkan jenazah di dalam liang lahat. Itu berhari-hari, berbulan-bulan masuk ke dalam pikiran. Maka saya kalau pemakaman jenazah, kalau diizinkan masuk, kalau tidak saya tengok di atas, menengok. Hai Abdul Somad, itu tempat kau nanti, itu tempat kau nanti. Rumah kau tinggal, anak kau tinggal, bini kau tinggal, semua tinggal, hilang semua ini semua. Nasihat dengan mata itu lebih masuk ke dalam otak kita. Ceramah udah didengar, rumah sakit sudah didatang, jenazah ditengok sudah juga, tak semangat juga, berarti tak lama lagi mati itu dah. Apanya mati? Khatamallahu ala. Hati sudah mati. Kalau hati sudah mati, tak ada harapan lagi. Penyakit kronis, menunggu malaikat maut aja lagi. Saya seorang perempuan, apakah berdosa merawat ayah tiri karena sakit? Perempuan punya ayah tiri. Ayah kandungnya entah bercerai emaknya entah mati. Lalu ayah tirinya ini maaf cakap sudah berhubungan dengan emak tirinya. Maka sampai mati dia tak bisa nikah dengan ayah tirinya. Walaupun ayah tirinya ini udah bercerai dari emak tirinya. Ini namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Mu'abbad artinya kekal abadi. Begitu juga dengan mertua. Nikah antum dengan perempuan. Perempuan ini punya emak. Dengan mertua antum itu mahram mu'abbad. Makanya kalau ada orang yang tertarik sama mertuanya, ini mesti diperiksa. Boleh jadi ini babi jadi-jadian. Begitu juga dengan bapak tiri yang berbuat tak senonoh dengan anak tirinya. Itu anakmu, itu anak kau itu. Saat membersihkan badannya, ada namanya aurat mughallazah. Aurat yang berat itu tak boleh. Walaupun kau mak kandung, tak boleh kau mandikan jenazah.
Kenapa? Ada perempuan. Perempuan dimandikan oleh perempuan, laki-laki dimandikan oleh, tak ada lagi satu pun darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ada anak kandungnya laki-laki, ada, dia yang ngurus. Ada pula saudaramu laki-laki, sama-sama anak tiri, ada, dia yang ngurus. Bang, masalah memandikan, nyiramkan kepala, aku. Tapi masalah mencebokkan, kau. Nah, ini aurat mughallazah, aurat yang berat. Karena beda jenis kelamin. Mudah-mudahan yang sudah meninggal diberikan Allah ampunan. Yang masih hidup diberikan Allah istiqamah iman dan Islam. Apa itu namanya tafaul? Tafaul artinya mengambil nilai positif. Itu arti tafaul. Tasya'um mengambil nilai negatif. Saya tafaul ini. Saya jadikan nama anak saya namanya Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Pak Ustadz. Kenapa kau ambil nama Syekh ulama besar Mesir? Tafaul, mengambil nilai positif. Mudah-mudahan anak saya alim macam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Itu namanya tafaul. Minum susu malam 1 Muharram, itu tafaul. Putih bersih. Padahal susu itu kalau dia lewat kena tai, warnanya jadi hitam. Kalau lewat dia kena darah, warnanya jadi merah. Baina farsin wadamin, antara tai, kotoran dan darah. Bisa dia putih bersih. Maka tafaul, minum susu pada malam tahun baru, supaya sepanjang tahun itu dia tak terkontaminasi karena tai dan tak terkontaminasi darah. Dia tetap murni, bersih, putih. Itulah salah satu, tapi bukan Nabi yang membuat, ulama. Jadi ada sebagian ulama, para habaib, malam tahun baru itu diminumnya. Bukan 1 Januari nanti, 1 Muharram. Udah lewat Pak Ustaz, udah lewat. Jadi tak apa-apa, nanti malam untuk minum, beli susu kotak, susu kambing. Apa saja amalan di bulan Muharram nih Pak Ustaz? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia. Salasun mutawaliyatun, 3 berturut-turut, Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ma baina Jumada wa Sya'ban, yang satu lagi terjepit antara Jumadil akhir dan Jumadil awal dan Sya'ban. Jumadil akhir dan Sya'ban, itulah bulan Rajab. Apa amal di antara ini? Wa minal hurumi fasum, di antara bulan-bulan haram maka puasalah kamu. Puasanya yang paling afdal yang mana? 9, 10, 11. Kenapa 9, 10, 11? Membedakan Yahudi, karena Yahudi puasanya 10 saja. Kenapa kalian puasa? Kata Nabi, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik ya Rasulullah. Najjallahu fi Musa wa aghraqa fi Fir'aun. Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kami bersyukur kepada Allah. Kata Nabi, aku lebih layak bersyukur karena Musa itu saudaraku. Maka umat Islam berpuasa. Itulah dia puasa Asyura. Paling afdal 9, 10, 11. Tak bisa 10, 11 saja. Tak bisa juga 10 saja pun tak apa-apa. Hari Jumat nanti 10. Bagus 9, 10. Jangan puasa Jumat sendiri, didahului atau setelahnya. 10 pun tak bisa, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita isi amal soleh. Saya tak bisa puasa nih Pak Ustadz, buah pinggang saya sudah dicabut, berat berpuasa. Solat sunat diperbanyak. Solat sunat pun tak bisa Pak Ustadz, sakit lutut. Membaca Quran diperbanyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz, mata pun rabun. Zikir pun saya tak sanggup Pak Ustadz. Tahu kau jembatan Leton? Pergilah ke situ, pergilah. Maksudnya Pak Ustadz, apa saja amalan? Itu dia udah amalan.
Sering terjadi di kalangan yang mengaku pecinta sholawat, karena asik acara sholawat malam sampai jam 1, subuhnya kesiangan. Ini sama dengan orang yang pakai jas, pakai dasi, tak bercelana. Dasi itu kan sunat itu. Sunat. Yang wajibnya celana. Antum bayangkan itu, nanti menghadap Allah pakai jas, pakai dasi, tak bercelana. Nah, itulah dia orang yang rajin berselawat tapi tak sholat. Nangis malah. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Oleh air mata lagi. Ya Allah. Orang semua. Kenapa lah dia menangis? Rupanya kamera kawannya lah. Banyak yang menganggap yang penting sholawat berjamaah tak terlalu, sebisanya saja. Saya husnuzon. Orang yang berselawat sampai jam 1, jam 2 itu dia tak tidur. Pulang dia minum kopi. Antum minum kopi tak tidur. Saya dulu kan kemana-mana nyetir sendiri. Pergi ke Dumai, nyetir sendiri. Pasir Pangarayan, sendiri. Indragiri Hilir Tembilahan, sendiri. Kata orang, minum ini Pak Ustadz, tak boleh sebut merek. Minum, mengantuk juga. Minum merek ini Pak Ustadz, mengantuk juga. Sampai akhirnya satu malam saya diundang di Tembilahan. Ustadz, ada jamaah kita baru buka kafe. Bagus kopinya Pak Ustadz. Dia mengundang Ustadz minum, ayolah. Begitu kami minum, sampai subuh tak tidur-tidur. Situlah baru saya paham, kopi itu membuat mata kita tak tidur. Maka antum minum kopi habis sholawat tuh, habis sholat subuh baru tidur. Jangan tidur jam 3. Kalau tidur jam 3, jamak takhir lah subuh. Jadi kalau udah habis acara malam tuh, tahajud, duduklah sama kawan, ngobrol-ngobrol, cerita macam-macam yang baik-baik, menunggu azan subuh. Jangan tidur. Kalau tidur nanti yang disalahkan ustadz yang sholawat. Tidak ustadz itu. Ustadz juga yang kalian salahkan. Almarhum ayah kami punya tanah 1 hektar. Kami adik-beradik ada 8 bersaudara. 8 bersaudara. Labersa lah itu. Sebelum ayah kami meninggal pernah wasiat. Kata dia tanah yang 1 hektar itu dibagikan kepada 4 saudara saya yang ekonominya masih kurang mampu. Sedangkan saudara kami yang 4 lagi ekonominya sudah mapan. Bolehkah wasiat ayah kami itu ditunaikan Pak Ustadz? Mim ba'di wasiyatin, sebelum harta warisan dibagi, keluarkan dulu wasiat. Keluarkan wasiat. Berapa wasiat yang dikeluarkan ini? Tak boleh lebih dari 1/3 harta. Kuwasiatkan ruko yang ada di Jalan Rimbo Panjang itu untuk pesantren operasional Mahat Az-Zahra, kata jamaah. Dihitung berapa harta dia. Harga ruko itu 1 miliar. Harta dia cuma 2 miliar. Berapakah wasiat yang dikeluarkan? 666. Karena tak boleh lebih dari 1/3. Ini dia wasiatkan, keluarkan 1/2 hektar. Hitung berapa harga 1/2 hektar menurut harga pasaran. Baik, hitung total lama kurang dari 1/3, maka boleh. Lebih dari 1/3, hitung berapa 1/3. Yang 1/3 itu ajalah dibagikan kepada 4 orang ini. Sisanya dibagikan kepada ahli waris. Yang 4 ini dapat lagi, dapat. Kok dapat lagi dia Pak Ustadz? 1 sebagai wasiat, 1 sebagai ahli waris. Oh kalau begitu orang tua ini tak adil Pak Ustadz. Makanya sebelum mati kasih tahu dulu. Jangan main bisik-bisik aja. Ini pas di rumah sakit mau koma bisik. Tanah untuk kau. Tak bisa begitu. Kumpulkan dulu. Kau kukuliahkan sampai S3. Kau kukuliahkan sampai S2. Ini adik kau ini masih SD.
Maka adik kau ni ku kasih dia ruko. Nanti kau aku mati kasih dia untuk ini ya, ini SD. Kau kan dah ku keliakan. Ragu ayah sama kami. Kami ni kan abangnya. Kau baik, bini kau celaka. Aku takut adik kau ni tidak dapat. Adik kau ni perempuan lah. Adik kau ni masih kecil lagi. Kau bagi nanti. Jadi kasih tahu dia semua. Kalian sekarang ketawa, tapi kalian nanti kan jadi kepala rumah tangga, punya ayah. Nanti 20-30 tahun lagi punya ayah, anak kan, baru kalian ingat cakap betul kata Ustaz Somad dulu. Jangan meninggalkan sesuatu sehingga mereka tidak boleh membagi anak yang lain tak dapat. Datang sahabat, ini kau kasih, iya. Semua anakmu dapat, tidak. Apa kata Nabi? Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kamu. Karena kalau kau tak adil, putus silaturahim, cucumu putus. Itu sepupu kau kan? Iya. Kenapa kau tak mau berkawan sama dia? Tak adil atuk kami. Ayah dia dikuliahkannya sampai S3. Ayahku es cendol pun tak dapat. Putus silaturahim cucu kau gara-gara kau tuh. Inilah gara-gara atuk tak mengaji. Atuk, oh atuk.